Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Kita bersyukur kalau hari ini kita kembali dalam renungan STT Saint Paul Bandung. Saya sangat bersyukur kalau hari ini saya akan menyampaikan renungan buat kita semua untuk boleh menjadi kekuatan bahkan penghiburan bagi setiap kita untuk menjalani hari demi hari. Namun sebelumnya mari saya mengajak kita semua berdoa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kalau hari ini kami boleh kembali disegarkan oleh firman-Mu yang akan sebentar kami dengar. Kiranya Tuhan menolong setiap kami supaya kami dapat memahami apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Kami bersyukur dan kami berterima kasih hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya sedikit mau cerita. Ketika saya bangun pagi, saya selalu senang untuk buka pintu rumah saya yang paling depan. Kenapa saya sangat senang? Karena saya selalu melihat, kalaupun ini di luar musim hujan ya, saya sangat selalu senang melihat matahari dari depan rumah saya itu menyinari pintu rumah saya, bahkan menyinari rumah saya. Saya selalu bersyukur ketika saya membuka pintu lalu saya bilang, oh puji Tuhan, matahari ini boleh ada, boleh menyinari rumah saya. Saya sangat bersyukur dengan walaupun hal kecil itu, tapi bagi saya itu sangat bermanfaat sekali gitu ya, matahari itu masuk di dalam rumah saya. Nah, Bapak Ibu, sedikit cerita singkat saya di awal ini, saya ingin menyampaikan kepada kita, bahkan saya ingin bertanya kepada kita semua pada hari ini. Saudara, apa yang menjadi alasan kita untuk kita mengucap syukur dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya? Apakah dengan berkat-berkat Tuhan secara materi, atau mungkin berkat-berkat yang sangat besar kita terima baru kita mengucap syukur? Atau mungkin di saat kondisi kita baik-baik saja, atau kita memiliki kesehatan yang prima sehingga kita bisa melakukan aktivitas kita, pasti di antara kita memiliki ucapan syukur yang berbeda-beda oleh Tuhan. Atau mungkin kita malah tidak mengucap syukur dengan semua yang kita terima dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini saya ingin menyampaikan satu bagian firman Tuhan yang menjadi perenungan kita bersama-sama. Saya ambil dari Mazmur nomor yang ke-30, ayatnya yang pertama hingga ayat yang ke-13. Nanti Bapak Ibu bisa baca bersama-sama nanti ketika Bapak Ibu melihat renungan ini. Bapak Ibu, dari bagian ini saya ingin menyampaikan satu tema mengenai Tuhan mengubah tangisan menjadi sukacita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan kita seringkali mengalami satu kesulitan, kita seringkali mengalami satu pergumulan, bahkan seringkali kita juga mengalami satu sukacita dalam kehidupan kita. Yang menjadi pertanyaan bagi setiap kita, apakah di tengah-tengah situasi di mana kita tidak mengalami satu kondisi yang tidak mengenakan, apakah kita masih bisa mengucap syukur? Atau ucapan syukur itu keluar dari mulut kita, hati kita, di saat kondisi kita baik-baik saja, atau di saat kondisi ekonomi kita baik-baik saja dan semuanya baik-baik saja baru kita mengucap syukur. Bapak Ibu, hal yang sangat menarik ketika saya merenungkan bagian firman Tuhan ini, kita melihat bagaimana kisah Daud dalam bagian firman Tuhan ini. Dikatakan bahwa Daud tak henti-hentinya menaikkan syukur dia kepada Tuhan di setiap proses kehidupan yang dia lewati. Bapak Ibu, kalau dalam bagian ini kita melihat bagaimana Daud menaikkan pujiannya, syukurnya karena diselamatkan oleh Tuhan dari bahaya yang dialami. Tuhan menyembuhkan rasa sakit yang dia alami. Bahkan yang sangat menarik, Tuhan mengangkat hidupnya dari liang kematian. Bapak Ibu, saya percaya pada saat itu Daud tidak hanya di dalam satu kondisi hanya itu saja, tapi mungkin pada saat itu dia sedang mengalami ejekan orang, dia sedang mengalami rasa sakit hati yang membuat hati dia mengalami kesedihan, bahkan kepahitan dalam kehidupan dia. Hal yang tidak mudah dialami oleh Daud. Namun yang kita boleh belajar dari bagian ini, apakah Daud hanya mengeluh saja? Apakah Daud hanya menggerutu saja? Atau Daud hanya berdiam diri saja? Justru tidak. Melalui situasi itu, melalui kondisi yang tidak mengenakan bagi Daud, walaupun dia menangis, tapi dia tetap membangun relasinya dengan Tuhan. Dia bertanya dengan Tuhan, dia menyampaikan apa yang dia alami pada saat itu. Ketika dia tidak hanya menyampaikan, tapi
tapi dia tetap menaikkan syukur dia kepada Tuhan, menyanyikan setiap mazmur puji-pujiannya kepada Tuhan, karena dia merasakan kebaikan Tuhan dalam kehidupannya. Tuhan tidak hanya memperbaiki atau merubah beberapa hal dalam kehidupan dia, tapi justru yang sangat menarik, Tuhan mengubah semuanya dari tangisannya menjadi satu sukacita yang sangat luar biasa yang dialami oleh Daud. Bapak Ibu, bagaimana dengan kehidupan kita sebagai orang-orang percaya? Apakah kita sudah mengucap syukur di saat kondisi kita tidak mengenakan? Atau hanya kita mengucap syukur ketika kita mendapatkan berkat materi, atau ketika kita dalam kondisi yang baik-baik saja? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya setiap kita ketika kita mengalami satu pergumulan, marilah datang kepada Tuhan seperti yang dilakukan oleh Daud. Daud datang kepada Tuhan mengungkapkan semua kesedihan, ratapannya, rasa sakit hatinya di hadapan Tuhan. Lalu apakah Tuhan membiarkan dia begitu saja? Tidak. Justru Tuhan mengubah setiap tangisannya menjadi satu sukacita yang luar biasa bagi Daud, sehingga membuat dia bersorak-sorak bersukacita. Bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah kita sudah datang kepada Tuhan untuk menaikkan syukur kita kepada Tuhan ketika kita diperhadapkan dengan satu kesulitan dalam kehidupan kita? Bersyukur tidak hanya di saat kita mengalami situasi yang menyenangkan, tapi justru bersyukur di saat kita mengalami satu kondisi yang tidak menyenangkan bagi kita. Mari kita datang kepada Tuhan, tetap bersyukur kepada Tuhan. Lalu yang kedua, apakah kita mau Tuhan mengubah tangisan kita ini menjadi satu sukacita ketika kita menyerahkan hati kita sungguh-sungguh, hati kita yang berbeban berat, kita mau serahkan kepada Tuhan. Pertanyaannya ada dalam diri kita. Silakan Bapak Ibu menjawabnya dalam hati kita. Apakah kita mau Tuhan mengubah tangisan itu menjadi sukacita yang luar biasa bagi kita? Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan bagi setiap kita untuk menjalani hari demi hari dalam kehidupan kita. Saya percaya Bapak Ibu dengan setiap persoalan yang dihadapi, percayalah bahwa Tuhan akan menggantikan semuanya dengan penuh sukacita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini. Kami bersyukur oleh karena penyertaan Tuhan, bahkan sukacita yang Tuhan selalu berikan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman ini boleh hidup dalam hati dan pikiran kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur kepada